Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan jatah umur oleh Allah, juga diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan makbul. Insyaallah pada pertemuan sekarang melanjutkan Kitab Riyadhus Shalihin bab ke-26 tentang haram melakukan kezaliman dan tuntutan mengembalikan hak orang yang pernah dizalimi. Masih tentang kezaliman. Sekarang hadis ke berapa ya? 14 ya. Ini tandanya menunjuk ke nomor 14 soalnya ya. 14 ya. Nomor ke-14. Hadis ke-14 tentang zalim bisa menghapus seluruh amal kebaikan. Hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, "Lamma kana yaumu Khaybar." Ketika pada hari Khaybar, aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat, sekelompok sahabat pulang atau kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian mereka para sahabat berkata, fulanun syahidun wa fulanun syahidun. Si fulan telah mati syahid, si fulan telah mati syahid. Hatta murru ala rajulin faqalu fulanun syahidun. Sampai datang orang-orang yang lain, sahabat-sahabat yang lain pun sama. Mereka berkata si fulan mati syahid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah dengan ungkapan kalla. Itu tidak benar, kata Nabi. Si fulan tidak mati syahid meskipun matinya setelah perang Khaybar gitu.
Kalla inni ra'aituhu finnar, sungguh aku melihat, benar-benar aku melihat orang ini berada dalam api neraka gitu. Kan kaget ya. Seseorang yang berjihad, berperang, seolah-olah membela agama Allah, sampai orang-orang takjub. Saking takjubnya berkata bahwa si fulan mati syahid. Ternyata kata Rasulullah tidak benar, aku melihatnya dalam api neraka. Fi burdatin gollaha au abaatin, penyebab masuk neraka itu dikarenakan dia telah mengambil sehelai pakaian dari hasil harta rampasan, begitu ya. Tebarnya gitu. Jadi gara-gara kezaliman mengambil sesuatu yang bukan haknya, begitu. Hanya gara-gara mengambil sehelai kain dari harta rampasan yang seharusnya dibagikan dulu, setelah misalkan dikumpulkan kemudian dibagi-bagikan, padahal dia juga pasti akan mendapatkannya, hanya dia mengambil duluan. Maka dengan penyebab mengambil ghanimah tersebut, orang tersebut ditetapkan sebagai ahli neraka. Ini menjadi dalil bahwa kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan itu gugur kebaikannya apabila melakukan kezaliman. Catatan, kezaliman memang itu merusak terhadap kebaikan. Hadis yang ke-15 tentang jihad yang disertai keimanan akan menghapuskan dosa-dosa dan mengantarkan ke surga. Poin ini menjelaskan tentang jihad. Jihad itu bukan ngaji poyahan saja. Jadi jihad itu merupakan seseorang memaksakan diri untuk berada dalam jalan Allah, sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Makanya ada juga yang memberikan definisi jihad itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah. Apapun pekerjaan, perbuatan, ucapan dan pekerjaan perbuatan itu dicintai oleh Allah. Itu juga masuk dalam kategori jihad. Hadisnya dari Abi Qatadah Al-Harisi bin Rib'i radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qoma fihim, bahwasanya ia berdiri di kalangan mereka para sahabat, fadzakara lahum annal jihada fi sabilillah wal imana billahi afdhalul a'mal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan, berkata kepada mereka, kata Nabi, annal jihada, sesungguhnya jihad itu fi sabilillah, yang berada di jalan Allah, wal imana billahi, dan iman kepada Allah, afdhalul a'mali, merupakan amal-amalan yang paling utama. Jihad ada beberapa bentuk nanti ya. Ada yang paling tinggi itu jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan diri sendiri. Kemudian Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan di antara jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu itu jihad menahan diri ketika amarah gitu. Makanya kata Nabi, laisa syadid bisura'ah, orang yang kuat itu bukan seorang pegulat, kickboxer, petinju, bukan, kata Nabi. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya indal ghadaba, ketika dia marah. Ketika dia marah sanggup mengendalikan dirinya. Itulah orang yang paling kuat. Sampai dalam hadis lain disebutkan, ketika bisa menahan amarah, maka bereslah segala permasalahan. Jadi intinya banyak masalah itu disebabkan dengan amarah, begitu.
Nah, itu yang disebut dengan jihadun nafsi, yang paling tinggi derajatnya. Dan keimanan kepada Allah itu merupakan amal-amalan yang paling utama. Faqama rajulun, tiba-tiba seseorang berdiri. Faqala, orang itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in kutiltu, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu in kutiltu, apabila aku terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, tukaffiru anni khotoya, apakah Allah akan menghapus dosa-dosaku? Faqala lahu, maka Rasulullah bersabda kepadanya, kata Rasulullah SAW, na'am in kutilta fi sabilah. Na'am, tentu saja, jika engkau terbunuh di jalan Allah, pasti dosa-dosamu akan Allah ampuni, begitu, dihapus, ditutupi dosa-dosanya. Wa antas sabirun, selama engkau sabar. Nah, jadi ada nilai kesabarannya. Kenapa kalimat sabar disebutkan? Imam An-Nawawi menyebutkan karena jihad itu memerlukan kesabaran, begitu, kesabaran tingkat tinggi. Selama engkau sabar terbunuh di jalan Allah, muhtasibun, dan mengharap ridho Allah, begitu. Jadi ada muhtasibnya juga, ya sabar, ya muhtasib. Ini harus ada, maksudnya dalam niat. Rata-rata muhtasib itu ada ya seperti gini. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban, atau dengan redaksi man soma ramadhana imanan wahtisaban. Nah, jadi ihtisab itu selalu ada. Artinya mengharap ridho, pahala dan surga Allah itu diharuskan dalam ibadah, begitu. Jadi harus ibadah itu harus mengharap surga, harus mengharap ridho Allah. Jangan seperti Islam Pancasila yang terbaru tapi teramainya leungit deui gitu. Jadi ada Islam yang menunjukkan bahwa ibadah itu jangan karena surga, tapi harus ikhlas karena Allah. Ya, ada seperti itu ya. Jadi ikhlas itu karena Allah, tidak boleh ada embel-embel karena yang lainnya, tidak boleh. Sama dengan sufi juga ada kan, yang menyebutkan ibadah itu harus karena Allah saja, meskipun kita masuk neraka, asal Allah ridho maka tidak mengapa, gitu katanya. Mau gitu? Mau seperti itu? Asalkan Allah ridho saja, begitu. Kan itu mah lam yacreg wa lam yabres, tidak ecreg dan tidak beres, pemikiran seperti itu. Maka di sini dalam hadis-hadis juga disebutkan ihtisaban, mengharaplah ridho Allah, mengharaplah surga Allah. Karena balasan orang yang beribadah itu dan benar ibadahnya, apa balasannya? Ya surga, begitu. Ya. Makanya ikhlas itu bukan berarti tidak mengharap surga, bukan. Banyak ayat-ayat juga yang menyebutkan tajri min tahtihal anhar, disediakan surga-surga yang sangat indah, di bawahnya mengalir sungai-sungai, menunjukkan ada keindahan. Sebutkan kalimat surga itu agar kita terbujuk juga ya, gitu. Nah, di sini kata Rasulullah SAW, apabila engkau terbunuh di jalan Allah sedangkan engkau bersabar kemudian mengharap ridho Allah, mukbilun ghairu mudbirin, tetap jihadmu ingin diterima oleh Allah dan tidak mundur kembali, maka jihadmu akan diterima oleh Allah dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Sampai seandainya engkau wafat, maka akan dimasukkan ke dalam surga, begitu. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan lagi pada orang tersebut, kaifa qulta, apa yang kau tanyakan tadi?
Qala, orang tadi berkata lagi dengan pertanyaan yang sama, Ara'aita in qutiltu fi sabilillah. Ya Rasulullah, pertanyaanku, bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh di jalan Allah? Tukaffiru anni khotoya. Apakah Allah akan menghapus dosa-dosaku? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, tentu saja. Wa anta sabirun muhtasibun, selama engkau sabar dan mengharap ridho Allah, muqbilun, mengharap pahalamu diterima, ghairu mudbirin, tanpa mundur lagi ke belakang. Illadain, nah ini nih yang jadi catatan ya. Jangan dibaca illadin ya. Kalau din artinya apa? Agama. Kalau dain hutang. Nah, jadi beda harokat, beda arti. Illadaini, kecuali orang yang punya hutang, kata Nabi. Ya, artinya orang yang punya hutang itu ketika jihad di jalan Allah juga, selama dia punya hutang itu masih tergantung jiwanya. Fa inna Jibril qala lidzalika, begitulah Jibril berkata kepadaku, kata Rasulullah. Dalam hadis ini riwayat Imam Muslim dijelaskan bahwa hutang itu penghalang. Dalam redaksi yang lain disebutkan nafsul mu'mini mu'allaqatun bidain, jiwa seorang mukmin itu nanti menggantung. Jadi setelah wafat, jiwa seorang mukmin itu menggantung begitu. Tidak jelas arahnya. Kenapa? Bidainin, disebabkan dengan hutangnya. Hatta yubdo anhu, sampai dilunasi hutang tersebut. Maka dengan demikian Rasulullah SAW selalu bertanya ketika ada yang wafat, apakah si fulan ini punya hutang atau tidak? Selalu bertanya. Gitu. Ketika ada seseorang, wahai Rasulullah, indahu dain, orang tersebut memiliki hutang. Kemudian Rasulullah SAW berkata pada yang lainnya, adakah di antara kalian yang mau melunasi hutang jenazah ini, hutang orang ini? Pada saat itu semuanya pada diam. Nabi SAW kemudian pergi, bukan tidak mau mensolati, bukan. Nabi itu pergi. Setelah Nabi pergi, Nabi membawa sekarung kurma pada saat itu. Kata Nabi, aku bayarkan hutang fulan, hutang orang ini dibayarkan kepada orang yang menghutangkannya, begitu. Jadi ini jadi dalil juga wajibnya saling meringankan terhadap beban-beban muslim satu sama yang lainnya. Kemudian dalam redaksi yang lain disebutkan dengan maninatun lidainin, kebiasaan orang yang punya utang itu tidak akan tenang gitu. Ya, itu jiwa seorang mukmin itu tidak akan tenang selama punya utang. Selama masih punya cicilan rumah, masih gebek-gebeknya, itu ciri orang mukmin. Beda dengan orang yang tidak mukmin. Jadi belum tenang karena masih punya pikiran untuk berhutang. Makanya dalam Al-Quran juga disebutkan bab hutang piutang itu diharuskan untuk dicatat. Setidaknya ketika wafat nanti ada catatannya gitu. Jadi warisan itu, harta peninggalan itu jangan dibagikan langsung warisannya, tapi harus dibayarkan dulu hutang piutangnya. Bagaimana kalau warisannya habis dibayar hutang piutang? Atau warisannya diberikan semuanya, hutang piutangnya juga belum cukup, masih ada utangnya. Bagaimana kalau kondisi seperti itu? Warisannya apa? Warisannya hutang. Jadi warisannya hutang, dan itu wajib untuk dibayar. Nah ini kata Rasulullah. Jadi bab hutang piutang itu memang harus diperhatikan, karena mu'allaqatun bidainihi, jiwanya nanti setelah meninggal itu akan menggantung, tidak tenang, kata Nabi.
Kemudian yang ke-16 tentang golongan muflis, tentang golongan orang-orang yang bangkrut. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kata Rasulullah, "Atadruna mal muflisu?" Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan bangkrut? Qalu, kata para sahabat, "Al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a." Wahai Rasulullah, menurut kami gitu, bahwa muflis itu biasanya di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham. Dalam redaksi yang lain, la dirhama wala dinaro, artinya tidak punya dirham, tidak punya dinar. Di sini redaksinya wala mata'a, tidak punya harta kekayaan, tidak punya mata pencaharian, begitu. Itulah yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut, tidak memiliki apapun. Faqala, terus Nabi SAW berkata, "Innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bis salatin." Kata Nabi, bukan begitu. Menurut kacamata agama, orang yang muflis, yang bangkrut di golongan umatku, man, yaitu orang ya'ti yaumal qiyamah, nanti akan datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan amal solatnya. Solat wajibnya rajin, tahajudnya rajin, rawatibnya rajin, solat-solat sunat yang lain rajin. Wah, semua solatnya banyak sekali amal-amalan solatnya. Dan amal-amalan solatnya diterima oleh Allah, dicatat sebagai amal kebaikan. Wasyamin, dia juga membawa pahala saum, rajin saumnya, apalagi Ramadan, Senin Kemis. Ayyamul bid, saum Syawal, dan saum-saum yang lainnya dilaksanakan dan diterima oleh Allah saumnya. Wazakatin, begitu juga zakatnya diterima oleh Allah. Wa ya'ti wa qad syatama hada, hanya disesalkan orang tersebut yang ibadahnya rajin itu qad syatama hada, punya dosa kepada orang lain. Dosanya itu syatama, mencaci, sampai orang yang dicaci itu merasa sakit hati dan belum sempat untuk meminta maaf. Wa qadhafa hada wa akala mala hada, sampai orang tersebut bukan hanya mencaci maki, orang tersebut pernah melakukan kezaliman, menuduh kejelekan, bahkan wasafaka dama hada, pernah menumpahkan darah. Dalam redaksi yang lain, menumpahkan darah itu adalah menghilangkan, merusak kehormatannya, begitu. Jadi ada orang yang menjelek-jeleki orang tersebut dan dibeja-bejakan, gitunya, dibilang-bilang kepada orang lain, sampai kehormatan orang tersebut jatuh, gitu kan. Merasa dizolimi, dijelek-jelekin, digibah, kemudian difitnah. Setelah itu diberitahukan, dibeja-bejakan, gitunya, diberitahukan kepada tetangga-tetangga yang lain, sampai tetangga-tetangga orang-orang tahu tentang kejelekannya, padahal itu belum terbukti, ya, begitu. Wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Nah, pada saat itulah orang yang pernah mencaci, menggibah, menyakiti hatinya orang lain, menzolimi, maka pada saat itu akan disodorkanlah kebaikan-kebaikannya. Inilah amal sholatmu, ini amal saummu, ini amal zakatmu. Orang tersebut bahagia, wah, pasti akan masuk surga. Kenapa? Karena sholatnya diterima, saumnya diterima, zakatnya pun diterima.
fa in qaniyat hasanatuhu qabla an yuqdiya ma alaihi uhida min khotoyakum faturihat alaihi. Hanya sayang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gara-gara dia punya kesalahan pada orang lain itu dalam redaksi yang lain dipanggil, ya. Dipanggil orang yang pernah dizolimi, yang pernah dicaci, yang pernah dijelek-jelekan, yang pernah digibah itu dipanggil. Setelah itu orang tersebut diadili. Setelah diadili, kata Rasulullah, cara mengadilinya maka dengan cara gara-gara dia pernah menyakiti orang tersebut dan belum sempat meminta maaf, cara untuk menebus dosanya, kata Rasulullah, yukhadu uhida, diambillah amal sholatnya. Sayang ya, amal sholatnya itu diambil gitu. Amal sholatnya sampai habis, dosa mencacinya masih ada, diambil dari amal saumnya sampai habis, amal saumnya jadi 0. Dosanya masih ada, diambil dari amal zakatnya. Dosanya masih ada, diambil dari amal baca Qur'annya, dan amal-amal yang lainnya diambil. Begitu. Itu hanya untuk 1 orang. Bayangkan kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang. Sampai kata Rasulullah SAW akan ada seseorang yang ketika seluruh amal kebaikannya diambil untuk menebus dosanya, amalnya sudah habis, dosanya masih ada, kesalahannya masih ada. Ukhida min khotoyahum, maka kata Rasulullah akan diambil dosa-dosa orang yang dizolimi, dipindahkan kepada orang yang menzolimi. Faturihat alaihi summa turiha finnar, sampai amal-amalnya ludes, kata Nabi. Ludes, 0, hangus, habis semua amal-amalannya. Begitu. Untuk menebus kesalahan kezolimannya kepada orang lain. Summa turiha finnari, kemudian dilemparkanlah ia ke dalam api neraka. Begitu. Nauzubillah min dzalik. Inilah muflis. Makanya kalau dicaci, dimaki, diam aja. Bahkan kata Umar bin Khattab itu, diamlah, tetap tenang ketika ada orang yang membenci kita, ya. Selama kita ada dalam kebenaran, diamlah, tong sarwana, gitu. Maka nanti akibatnya di akhirat, pembenci itu seluruh amal-amal kebaikannya akan hangus. Selama terus-menerus kita dibenci, dihina, dicaci maki, itu sama dengan menghabiskan dosa-dosa kita, gitu. Nah, inilah bahayanya mencaci maki, itu bahaya sekali. Makanya syarat ibadah itu selain hubungan kita dengan Allah, yang kedua adalah hubungan kita dengan manusia harus baik, begitu. Ini syaratnya. Nomor 17, benar dan tidaknya menuntut hak mesti berdasarkan fakta yang jujur, bukan dalih atau kuatnya argumen. Benar tidaknya itu catatan ya. Benarnya atau tidaknya, benar tidaknya itu harus berdasarkan Allah, bukan benar menurut hawa nafsu, gitu ya catatannya. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarun wa innakum tahtasimuna ilayya. Kata Nabi, pada hakikatnya aku juga manusia biasa seperti kalian. Dalam redaksi yang lain, aku pun suka lupa. Hanya Allah mengingatkanku. Wa innakum tahtasimuna ilayya, dan pasti kalian mengadukan permasalahan kepadaku. Wala alla ba'dakum an yakuna hana bihujjatihi min ba'din. Ketika ada 2 orang mengadukan permasalahannya kepadaku, kata Nabi, bisa jadi di antara kalian ada yang lebih kuat argumennya, alasannya lebih kuat, fakta buktinya lebih kuat. Maka kata Nabi, tentu saja aku akan menetapkan membelanya, kata Nabi, begitu. Karena datanya lebih kuat. Fa'tiya lahu binahwa ma'asma'u. Begitulah kata Nabi, aku akan menetapkan sesuai apa yang aku dengar dari alasan-alasannya. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi, maka barang siapa yang telah aku tetapkan ternyata ketetapanku salah,
seharusnya hak ini adalah hak saudaramu, tapi telah aku tetapkan hak ini milikmu sesuai dengan argumenmu, fa innama aqta'ulahu qit'atan minan nar, maka sesungguhnya aku telah memberikan potongan api neraka kepadamu. Begitu. Jadi antara dua orang mengadukan pada Nabi, yang satu orang argumennya lebih kuat karena disertai dengan kebohongan misalkan ya, gitu, lebih kuatnya argumennya. Maka kata Nabi secara manusiawi otomatis akan membela orang yang punya data kan, ya akan membela begitu. Tapi ketika data yang disodorkan adalah hasil menipu, hasil kesalahan untuk mengambil hak orang lain, maka itu sama saja aku telah memberikan potongan api neraka kepadanya begitu. Maka nomor 17 ini menerangkan tentang benarnya itu sebetulnya bukan berdasarkan dalih atau kuatnya argumen, tapi harus jujur dalam menetapkan apapun begitu. Nomor 18, janji Allah bahwa seorang mukmin akan selalu dimudahkan urusannya selama ia membantu untuk melancarkan urusan orang lain, tidak berbuat kezaliman. Ini maknanya sama dengan makna bahwa pertolongan Allah akan terus menerus selama orang lain menolong saudaranya. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yazalal mu'minu fi fushatin, lan yazala, tidak henti-hentinya, terus menerus seorang mukmin itu ada dalam kelapangan ketetapan kondisi agamanya. Seorang mukmin itu akan terus menerus mendapatkan kebaikan, malam yusib daman haroman, selama tidak menumpahkan darah yang haram. Imam An-Nawawi menjelaskan selama tidak merusak harga diri orang lain begitu ya. Jadi seseorang akan terus menerus mendapatkan pahala ridho dari Allah selama menjaga kehormatan orang lain. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan, man sataro musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib kejelekan saudaranya, maka Allah akan menutupi aib kejelekannya nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang membantu orang lain, maka Allah akan membantunya nanti pada hari kiamat. Dan tidak henti-hentinya orang tersebut akan terus menerus ditolong oleh Allah selama dia menolong saudaranya. Terakhir, seluruh transaksi yang haram akan membawa ke jalan api neraka. Hadisnya dari Khawlah binti Amir Al-Ansari, wahya imra'atu Hamzah, dari Khawlah binti Amir Al-Ansari, ia merupakan istrinya Hamzah radhiyallahu anha. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqqi falahumun naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya seseorang selama ia melakukan transaksi fi malillah, pada harta Allah, maksudnya dia melakukan transaksi pada hartanya bukan pada haknya, maka baginya falahumun nar yaumal qiyamah, maka baginya api neraka. Maksudnya adalah setiap barang haram yang masuk ke dalam perut seseorang, maka barang haram itu akan mengakibatkan menjadi api neraka. Dalam redaksi lain disebutkan fi butunihim naro, barang haram sama dengan memasukkan ke dalam perutnya api neraka. Jadi berhati-hatilah terhadap barang yang haram. Jangankan yang haram, seorang mukmin itu yang subhat itu harus ditinggalkan. Jadi jangankan yang haram, yang subhat pun harus ditinggalkan. Apa itu subhat? Sesuatu yang belum jelas halal atau haramnya, maka tinggalkanlah.
Seperti ada bingkisan dari bupati, calon bupati, caleg ya sekarang. Awas, hati-hati tuh ya. Serangan fajar kembali datang lagi, hati-hati. Jangan sampai kita terbujuk ya. Diberikan sesuatu karena ingin nyolok misalkan, karena ingin memilih, hati-hati, itu merupakan sogokan. Arrosi wal murtasi finnar, yang disogok dan menyogok dua-duanya ada dalam api neraka. Hati-hatilah. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu kiranya yang bisa disampaikan. Tamat ya. Tamat 19 hadis. Satu hadis mah mungkin hafal ya dari 19 hadis ini. Udah adan belum ini? Oh, udah adan ya. Ya. Karena udah adan jadi tidak ada pertanyaan ya. Nanti aja pertanyaannya ya. Itu kiranya yang bisa disampaikan dari kitab Riyadhus Shalihin bab ke-26 tentang haramnya melakukan kezaliman dan harus mengembalikan hak orang lain yang pernah dizalimi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.